Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dengan si Bim Bim ingin menjawab pertanyaan Agan, yaitu kenapa sih musang saya yang masih baby tiba-tiba kelihatan lemas dan kepalanya itu menunduk aja, gemetaran, dan juga sampai kejang-kejang Gan. Tapi anehnya hal ini sering terjadi pada musang yang masih baby, ya mungkin usia dari 1-3 bulanan Gan. Kalau di musang yang sudah besar, biasanya jarang sih terjadi. Karena hal ini nggak pernah saya temukan di Bim Bim, karena waktu pas dia masih baby, Bim Bim sehat-sehat aja, saya akhirnya browsing-browsing untuk menjawab pertanyaan ini Gan. Nah ternyata saya dapat jawabannya Gan. Musang Agan itu gemetaran, jalannya itu selalu menunduk sampai dia kejang-kejang, itu karena kekurangan vitamin B1 atau thiamin. Sebenarnya untuk mengobati musang yang kejang-kejang dan selalu menunduk itu sangat mudah. Cuma yang perlu saya tekankan, Agan harus melakukan hal ini rutin Gan ya, seminggu sampai 2 minggu. Pokoknya sampai gejalanya musang kejang-kejang, musang selalu menunduk dan gemetaran tuh hilang. Kalau belum sembuh, Agan nggak boleh stop mengobati karena bisa berakibat fatal sampai musang mati Gan. Ya Agan pasti nggak mau kan musang yang kita baru pelihara beberapa bulan tiba-tiba mati. Oke Gan, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang musang kekurangan vitamin B1 sehingga musang jadi gemetaran dan juga kejang-kejang. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Hal pertama yang Agan harus ketahui yaitu tanda-tanda musang kekurangan vitamin B1. Dari tanda-tanda ini Agan bisa ngelihat kan, setelah itu Agan baru bisa mengobati. Yang pertama kita bisa lihat dari tingkah laku musang, yaitu kadang-kadang kita sering lihat musang itu jalannya maju mundur Gan. Yang kedua, kita bisa lihat dari badannya yang sering kayak gemetaran ya, pokoknya kayak manusia kedinginan gitulah, gemetaran gitu kan. Yang ketiga, musang itu terlihat kejang-kejang, ya kayak lagi step kayak gitu kan. Yang keempat, kita bisa lihat saat musang jalannya itu nggak tegak. Maksudnya tegak itu kepalanya ke atas. Jadi kalau dia misalnya kekurangan B1, jalannya tuh kayak lemes kan. Jadi kepalanya tuh selalu nunduk gitu loh. Dan yang terakhir, kalau ini sudah parah ya kan, kita bisa melihat musang itu udah lumpuh. Jadi kalau dia berusaha jalan tuh nggak bisa sama sekali kan. Ya cuma bisa gerakin mungkin kepalanya sedikit, udah nggak bisa jalan lagi. Itu tanda-tanda paling parah musang kekurangan B1. Nah kalau Agan sudah menemukan salah satu tanda dari yang saya sebutkan tadi, sebenarnya cara mengobatinya itu sangat mudah Gan. Yang pertama, Agan bisa belikan vitamin B1. Ya bisa ditemukan di hampir semua apotek di dekat rumah Agan ya. Vitaminnya itu berbagai macam sih Gan, pokoknya tulisannya tuh vitamin B1. Nah biasanya kan kalau berbentuk tablet, Agan kasihnya itu kalau musang yang sudah umur 3 bulanan, cukup Agan kasih setengah tablet setiap Agan kasih obat. Dan Agan ulangin 2 kali sehari Gan, ya pagi dan sore hari setengah tablet. Jadi dalam 1 hari itu habis 1 tablet. Kasih terus selama 1 minggu berturut-turut. Dan sambil Agan kasih, jangan lupa ya, Agan juga perlu menjemur musang. Tapi menjemurnya jangan pada saat matahari panas Gan. Jadi di matahari pagi yang nggak terlalu panas, ya sekitar jam 7 sampai jam 8 pagian lah. Waktu menjemur itu nggak usah lama-lama sih, 10-15 menit. Yang penting musang Agan tuh terkena matahari terus. Kalau misalnya Agan langsung kasih, misalkan musangnya ini Agan langsung taruh di tempat yang matahari, ternyata dia kabur kan karena nggak mau kena matahari lama-lama, Agan bisa coba aja kandang dan musangnya tuh langsung ditaruh di tempat yang agak panasan yang terkena sinar matahari itu kan, biar musangnya nggak kabur lagi. Pokoknya rutin dalam setiap hari tuh Agan jemur sampai kondisinya membaik. Jadi misalnya yang musang Agan gemetaran atau kepalanya selalu nunduk waktu jalan, udah hari ke-7 itu sudah sampai nggak terlalu gemetaran lagi, dan juga jalannya tuh sudah lebih bagus, jadi nggak nunduk lagi kan. Baru Agan bisa mulai stop kasih obat-obatan itu. Tapi
obat vitamin B1 yang saya kasih tahu tadi sih kebanyakan rasanya pahit ya kan. Cara ngasihnya itu saya hancurkan vitamin B1, lalu saya campurkan, misalnya saya masukkan di tengah-tengah pisang gitu kan, biar dia makan pisang dan juga obatnya. Ya kalau misalnya dia nggak mau, Agan bisa campur sama air dan vitamin yang sudah dihancurin tadi, biar dia minum kan. Ya sambil dicampur misalnya kayak air gula biar rasanya manis, nggak pahit. Karena kan musang ini sebenarnya nggak terlalu suka sih sama rasa pahit. Biasanya sih pengobatan ini akan berhasil pada waktu 5-7 hari. Tapi kalau setelah 7 hari penyakitnya dia nggak berkurang, Agan bisa lanjutin sampai 2 minggu kan. Pokoknya sampai 2 minggu Agan kasih terus vitamin B1, sama juga setengah tablet 2 kali sehari, sambil juga dijemur dan Agan kasih makanan yang bagus ya kak. Kan sering saya kasih tips tentang makanan musang kan, Agan bisa dicek. Pokoknya makanannya bervariasi dan bagus buat musang. Saya yakin dalam 2 minggu pasti sembuh sih kan. Tapi kalau misalnya dalam 2 minggu Agan nggak menemukan perkembangan yang baik pada musangnya, bawalah musang itu ke dokter hewan aja. Karena ujung-ujungnya sih dokter hewan yang paling mengerti cara mengobati. Karena kalau misalnya sakit musang itu cuma kayak lemes, jalannya nunduk kayak gitu, gemetaran dan kejang-kejang, mungkin masih bisa ditolong sih kan. Maksudnya dengan pengobatan kita seadanya tuh masih bisa sembuh. Tapi kalau musang tuh udah sampai lumpuh, beneran nggak mau jalan kayak gitu, ya paling bagus kita bawa ke dokter hewan aja kan. Karena kalau udah lumpuh itu udah sangat parah. Selain musang kita itu udah nggak bisa jalan, kadang dia tuh untuk menggerakkan rahangnya tuh sangat susah kan. Jadi perlu kita bawa ke dokter biar mereka tahu cara penanganan musang yang terbaik. Karena saya pernah melihat, tapi di internet ya kan, musang yang lemes gitu, yang lumpuh, gak bisa jalan, kasihan banget kan. Dia tuh kayak kepalanya aja yang bergerak, badan sama tangannya tuh udah gak bisa bergerak lagi. Ya semoga musang Agan itu gak terkena penyakit kekurangan B1 atau tiamin tadi ya kan. Tapi sebenarnya untuk penanggulangan agar musang kita itu tidak kekurangan vitamin B1 sebenarnya sangat mudah sih kan. Yang penting Agan itu rutin aja jemur musang ya. Kalau misalnya musang masih sehat, nggak usah lah setiap hari kita jemur. Ya cukup misalnya 2-3 kali seminggu tapi rutin kan. Jemurnya di pagi hari itu jam 7 sampai jam 8 pagi kan. Waktu matahari nggak terlalu panas. Selain itu juga Agan harus jaga agar musangnya itu nggak kedinginan kan. Maksudnya kedinginan tuh kadang-kadang kan kita mandiin musang, setelah kita mandiin kan badannya basah banget dan kita berusaha untuk keringkan kan. Kalau kita keringkan nggak bener-bener kering, kita bisa melihat bahwa di dalam badannya musang ini, maksudnya di dalam bulunya itu masih ada badan yang basah-basah dikit. Kalau nggak kita hair dryer dan berusaha kita keringkan sambil jemur, nggak bakalan bisa kering kan. Jadi Agan pastikan ya kalau mandiin musang tuh yang benar-benar bersih dan juga setelah kita mandikan yang benar-benar kering kan. Karena kita tahu sendiri kan bulu musang itu termasuk bulu yang agak tebel. Tuh, jadi banyak sih dia bisa menyerap air kan. Selain itu juga Agan juga bisa perhatikan kandang musang. Jadi kandang musang itu jangan sekali-kali Agan taruh di tempat yang lembab. Boleh gelap tapi jangan lembab kan. Pokoknya kering dan terhindar dari sinar matahari biar mata musang nggak kataragan. Dan juga yang terakhir tuh yang paling perlu kita kasih makanan yang bervariasi kan. Yang saya sering singgung kan, makanan bervariasi buat musang dan kasih vitamin. Ya paling mudah tuh vitamin dari minyak ikan, kita rutin kasih setiap hari kan. Kalau saya sih dalam sehari saya kasih 2 butir kan, 2 butir minyak ikan berbentuk kayak kapsul lunak gitu, saya kasih musang di setiap pagi hari. Ya alhamdulillah sampai sekarang musang saya nggak pernah kena penyakit yang serius, kecuali kadang-kadang dia terkena kayak kulitnya jamuran gitu. Nah itu kadang-kadang Bim-Bim kena sih kan, tapi karena saya sudah sedia salep buat mengobati jamur pada bulu musang, jadi bulu musang yang jamuran tuh cepat sembuh dan nggak menyebar ke area badan yang lain kan. Oke kan, sekian dulu video dari saya tentang musang yang kejang-kejang, lemas, dan selalu menunduk gitu kan. Ya, semoga musang Agan yang masih baby, usia 0-3 bulan, tidak terkena penyakit kekurangan vitamin B1 ya.
Ya kalau misalnya Agan punya cara lain untuk mengobati musang yang kejang-kejang, yang selalu menunduk dan gemetaran kayak gitu, langsung aja komen di bawah Gan, nanti kita sharing dan belajar bareng. Sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya dari Sawan. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim Gan. Salam hewan lestari Gan. Nih. Si Bim Bim. Nih Gan. Dia pengen turun nih pasti Gan, makanya nggak bisa anteng.